Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, silakan ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Ibu, Oke, silakan Bella. baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas, maka kita berdoa untuk ada wali percaya semua. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Bella. Oke anak-anak semua, sebelum Ibu mulai kelasnya, Ibu mau tanya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu berpesan kepada Ananda dijaga kesehatannya ya, karena kita kan sudah mau ujian. Mainnya jangan yang macam-macam ya. Oke? Oke, Ibu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya ada yang ingat materi sebelumnya? Oke, silakan Abida. Materi sebelumnya itu kesehatan mental, Bu. Oke, kesehatan mental ya. Gimana benar teman-temannya yang lain? Benar, Ibu. Oke, terima kasih ya Abida. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang kesehatan mental. Bagaimana Ananda sudah menerapkan bagaimana biar kesehatan mentalnya tetap terjaga? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah ya. Kalau begitu, berdasarkan asesmen, ternyata Ananda semua masih banyak yang belum bisa mengelola emosi amarahnya, belum bisa menunjukkan perasaan sedihnya. Betul? Betul, Ibu. Oleh karena itu, materi kita hari ini adalah tentang perasaan. Oke, jadi hari ini Ibu mau mengajak Ananda untuk menjadi detektif. Mau menjadi detektif? Mau. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kertas kepada Ananda. Yang diberikan di belakang ya. Nah, nanti di kertasnya Ananda tulis bagaimana perasaan Ananda pada hari ini. Nah, nanti kalau sudah boleh ditempel di ujung meja Ananda masing-masing. Oke, sekarang sudah ditempelkan di ujung mejanya? Sudah. Oke, Ibu mau lihat ya. Oke, ada yang perasaannya senang, mengantuk, senang, sedih, berbeda-beda ya berarti perasaannya. Ya, Ibu. Oke, ada tadi. Coba yang senang angkat tangan. Senang. Yang mengantuk tadi angkat tangan. Ada yang mengantuk, yang sedih. Ada yang sedih. Oke, jadi itu tadi namanya perasaan Ananda. Nah, setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda. Nah, ini. Nah, ini dia adalah macam-macam perasaan. Ada perasaan apa? Senang, sedih, marah, malu, bangga, kaget, bingung, takut. Nah, jadi ternyata perasaan itu sangat banyak Ananda. Tapi pada hari ini kita akan fokus membahas 3 perasaan dulu, yaitu senang, sedih, dan marah. Oke? Oke, Ibu. Oh iya, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagikan kepada Ananda toples emoji. Nah, jadi nanti ketika Ananda bisa menjawab atau mau menjawab pertanyaan Ibu, Ananda akan mendapatkan emoji untuk ditempelkan di toples ini. Nah, nanti yang toplesnya paling penuh atau paling banyak bisa menukarkan toples ini kepada Ibu, ditukarkan dengan reward. Mau dapat reward? Jadi nanti ketika Ananda bisa menjawab atau mau menjawab pertanyaan Ibu, Ananda akan mendapatkan emoji untuk ditempelkan di toples ini. Nah, nanti yang toplesnya paling penuh atau paling banyak bisa menukarkan toples ini kepada Ibu, ditukarkan dengan reward. Mau dapat reward? Mau. Jadi Ibu harap Ananda bisa aktif ya biar dapat reward kan? Ya, Bu. Bang, bagikan di belakang ya. Oke, tadi kan kita sudah menggambarkan perasaan Ananda hari ini.
sekarang Ibu mau mengajak Ananda untuk menghubungkan perasaan Ananda dengan pengalaman. Tahu pengalaman? Tahu. Jadi pengalaman itu adalah hal yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Nah, jadi Ibu mau mulai dari Ibu ya. Ibu merasa senang ketika Ananda aktif di kelas. Ada yang mau coba? Oke. Oke, boleh 3 orang ya. Dian dulu ya, boleh? Hari ini saya merasa bahagia karena tadi saya bangun tepat waktu jam 5, Bu. Wah, keren ya Dian, bisa bangun tepat waktu. Oke, selanjutnya tadi Naila. Kalau saya hari ini merasa senang karena bisa jumpa sama teman-teman, Bu. Oke, Naila senang karena jumpa teman-teman. Bella. Buat saya sedih hari ini karena tadi itu ada saya salah masuk kelas, Bu. Jadinya saya agak sedikit malu sih, Bu. Oke, pasti malu banget ya karena salah masuk kelas jadinya sedih. Terima kasih ya, ini Mbak Bella. Ini dia, kasih Bu. Ini untuk kita. Sama. Yang lain mau dapat emoji? Mau, Ibu. Oke, tenang ya. Kalau tadi kan versi Ananda nih, sekarang Ibu mau ajak Ananda untuk menjadi detektif, yaitu menganalisis pengalaman di depan. Nah, ada yang mau menjawab? Ya, silakan Ana, dibacakan dulu ya. Cerita Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, tapi mereka berebut hingga bonekanya rusak. Bagaimana perasaan Mimi? Perasaannya Mimi sedih Ibu karena bonekanya direbut sampai rusak. Oke, benar teman-teman Hana? Benar. Oke, terima kasih ya Hana. Jadi Ananda kalau punya mainannya dirusak, sedih tidak? Sedih. Pasti sedih ya. Selanjutnya nih, ada lagi. Ada yang mau? Silakan Amel. Ketika halaman rumah, dia menemukan seekor ular di dalam pohon. Dia merasa takut dan menceritakan kepada ayahnya. Jika kamu di posisi Dina, apakah yang akan kamu lakukan? Aku dan langsung lari, Bu. Ya, langsung lari ya. Bagaimana teman-teman Amel, betul? Betul. Oke, terima kasih ya Amel. Ini untuk Amel. Oke, nah Ananda, itu tadi adalah salah satu atau sebagian dari perasaan-perasaan kita. Nah, tadi kan kita udah membahas macam-macam perasaan, terus ada menghubungkan perasaan dengan pengalaman. Sekarang Ibu mau ajak Ananda untuk bermain peran. Mau bermain peran? Mau. Oke, nah boleh sekarang dibagi 2 kelompok dan kursinya digeser dulu. Ibu. Ya, satu kelompok tadi, satu kelompok ini ya. Salah ya, maksudnya hanya berdiri. Oke, sudah. Sudah ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang Ananda akan bermain roda putar emosi. Jadi, nanti Ananda pilih satu perwakilan temannya untuk memutar roda putar emosi. Nanti seperti ini. Nah, misalnya dapat emosi sedih. Nanti yang kelompok yang sudah mendapat emosi sedih akan berdiskusi untuk memainkan role play sedih. Apa penyebabnya sedih dan bagaimana bentuk dari perasaan sedih itu? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, mau kelompok yang mana dulu? Wah, dapat perasaan marah. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan Amel kembali ke tempatnya.
Nah, sekarang kelompok 2. Mendapat perasaan senang. Oke, sekarang Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dulu akan menampilkan role play apa. Oke, kelompok 1 siapa yang perwakilan untuk role play? Ya, silakan. Apaan sih? Kamu nggak orang jalan apa? Aku dokter sakit perut begini tadi. Aku coba kan saya lagi jalan. Maksud kamu apa? Aku sama jalan sana. Ya kan harusnya lurus dulu. Karena aku juga mau lurus juga itu saja. Ya setidaknya kalau saya jalan, kamu nggak usah ngapain kaki kamu dong. Karena aku lagi jalan tadi. Ya saya juga lagi jalan loh. Oke, menurut Anda gimana? Benar tidak marahnya? Benar. Silakan duduk, terima kasih ya Bella dan Dian. Selanjutnya dari kelompok 2. Tiga. Aul, kok hari ini kelihatannya senang banget? Iya nih, aku habis dapat hadiah dari orang tua aku. Oh iya, hadiah apa? Ini handphone baru Wah, bagus banget. Terima kasih ya Naila dan Aul, silakan duduk. Oke, tadi kelompok 1 sudah menampilkan role play-nya, kelompok 2 juga sudah. Ada yang bisa menanggapi? Bu, Oke, silakan Abida. mungkin untuk kelompok 1 itu kan marah Bu. Mungkin marahnya jangan langsung marah gitu loh Bu, meledak, tapi bilang baik-baik ke temannya dulu Bu. Terus biar supaya temannya itu mengerti kalau misalnya itu tuh salah loh, perbuatannya salah loh menyambung temannya gitu. Oke, terima kasih ya Abida. Bagaimana menurut yang lain? Pendapat Abida benar? Benar. Ini yang Abida. Tadi yang tampil role play siapa? Saya, Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih kelas 1 ya. Oke, itu tadi kan Abida menanggapi role play yang 1. Ibu mau dengar dari suara Jiska menanggapi role play yang kedua ya. Itu kan si Aul merasa senang Ibu karena punya HP baru karena dikasih sebagai hadiah oleh orang tuanya Ibu. Oke, terima kasih ya Jiska. Nah Ibu. Ya Jiska. Nah, benar Ananda. Jadi itu tadi adalah bentuk kita mengekspresikan perasaan kita. Nah, jadi boleh nggak kita marah? Boleh. Biasanya kalau orang marah gimana? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya silakan Aurel. Biasanya ekspresinya tidak enak dilihat Bu, dan suaranya itu biasanya keras atau tinggi. Oke, benar sekali ya. Biasanya kalau orang marah itu suaranya keras, tidak enak dilihat karena mukanya pasti ditekuk, kayak belum disetrika, tuh. Betul. Nah, menurut Ananda, apakah marah yang seperti itu tepat? Tidak. Jadi marah itu seharusnya bagaimana? Ada yang bisa? Bu. Oke, Marta dan Naila. Marta dulu ya Naila. Baik Bu, mungkin kita kalau misalnya marah itu Bu, sebelumnya kita tanya dulu kenapa sih dianya kayak gitu melakukan kepada kita. Terus kita bilang, aku nggak suka ya kalau kamu seperti itu. Kita kasih tahu Bu alasan kita. Jadi marah yang tepat itu kita kasih tahu Bu apa alasan kita marah. Kalau menurut Marta, kalau kita marah itu kasih tahu dulu kenapa kita marah biar tidak menjadi salah paham. Betul ya Nanda? Jadi kalau kita marah itu kita jangan langsung diam karena belum tentu orang yang kita diemin itu tahu. Justru nanti semakin merusak hubungan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Kalau dikasih ke Marta ya Allah. Selanjutnya Naila.
Kalau dari saya jawabannya bersama cukup kayak Marta. Kalau kita lagi marah tuh harusnya kita tuh komunikasiin dulu Bu sama teman kita. Oke, terima kasih ya Naila. Ya. Nah, betul Ananda semua apa yang dikatakan Ananda tadi. Kalau marah itu biasanya orang marah-marah, terus suaranya tinggi, mukanya tidak enak. Nah, tapi gimana sih cara marah yang benar? Nah, jadi ini adalah cara mengekspresikan marah yang benar. Jadi ketika kita marah, jangan langsung marah-marah, itu kurang tepat. Tapi kita tarik nafas dulu. Terus benar kata Marta tadi, kita ungkapkan dulu. Aku marah sama kamu tadi sandung kaki aku, begitu ya. Yang nomor 2, meremas kertas. Ada yang bisa menjelaskan? Lalu, ya, kata Marta. Mungkin kalau kita lagi marah gitu kan Bu, daripada langsung marah-marah langsung bilang gitu Bu, mungkin kita bisa menenangkan diri dulu. Misalnya nih, aku sedang marah nih, remas saja kertasnya kalau kita sedang marah daripada langsung nyerocos gitu Bu kalau kata orang. Betul, terima kasih ya Marta. Benar banget kata Marta Ananda. Jadi kalau kita lagi marah, kita bisa meredakan amarah itu dengan meremas-remas kertas. Ini Marta, terima kasih ya. Sip, terima kasih Bu. Sama. Itu tadi marah. Sekarang kalau senang, ada yang bisa kasih tahu ke teman-temannya kalau senang itu gimana sih ekspresinya? Misalkan awal, kalau senang itu ekspresi wajah kita ceria terus, senyum terus gitu. Ceria, senyum, betul. Ini awal, terima kasih ya. Selain senyum, apa coba kira-kira bentuk dari perasaan senang itu? Tidak tahu? Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi kalau senang, itu benar nggak? Kalau Ananda tadi Ibu kasih emoji senang? Senang. Ananda bilang apa tadi? Terima kasih. Itu adalah bentuk dari perasaan senang kita. Nah, terus sekarang kalau kita senang, kita. Nah, apa namanya? Itu juga adalah bentuk dari perasaan senang. Terus kalau Ananda bin dapat uang jajan, apa namanya? Itu juga bentuk dari ekspresi perasaan senang. Kalau sedih, gimana sedih? Nangis. Benar. Aura nanti mau angkat tangan. Bu, menangis. Menangis. Boleh nggak kita menangis? Boleh. Orang laki-laki nangis boleh nggak? Boleh. Kalau pintar sekali anak-anak ibu ya. Jadi boleh menangis ya. Kalau masih oral ya. Nah, ini kalau bentuk dari emosi perasaan sedih. Boleh menangis, boleh menuliskan perasaan di buku, atau Ananda boleh curhat biar perasaannya itu menjadi lega. Sekarang ibu minta Ananda untuk berdiri. Kita akan ice breaking dulu. Ice breaking? Oke. Jadi Ananda tahu lagu Kalau Kau Hati? Tahu. Tapi ini versi perasaan ya. Dengarkan ibu dulu, baru nanti kita nyanyikan bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau sedang sedih menangislah. Kalau kau sedang marah dan ingin meluapkan. Kalau kau sedang marah injak bumi. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau sedang sedih menangislah. Kalau kau sedang marah dan ingin meluapkan. Kalau kau sedang marah injak bumi. Ya, dan semua tidak terasa jam kita sudah mau habis. Sekarang ibu akan membagikan refleksi harian. Jadi ini akan menjadi tugas Ananda. Minggu depan dikumpul ke ibu ya. Ini dibagikan ke belakang ya. Nah, jadi dia itu ada 2. Ada refleksi harian, ini untuk menjadi jurnal harian Ananda, untuk melihat bagaimana emosi Ananda
di beberapa hari ke depan. Selanjutnya itu ada satu lagi, yang satu lagi ini boleh diisi nanti saat jam istirahat. Setelah istirahat ketua kelas tolong kumpulkan kepada ibu ya. Ibu. Oke, sebelum ibu tutup, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari bimbingan kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Giska. Jadi yang dapat kita simpulkan dari kegiatan bimbingan kita hari ini, Bu, kita tuh ternyata punya banyak jenis emosi, Bu. Dan emosi kita itu bagian dari bentuk pengalaman kita sebelumnya, Ibu. Dan kita bisa juga mengungkapkan emosi kita dengan cara yang sehat, Ibu. Oke, terima kasih ya Giska. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Giska. Ibu akan menanyakan kepada Nanda nih, bagaimana kesan dan pesan setelah materi bimbingan kita hari ini. Satu orang deh, siapa yang mau? Silakan Nadia. Jadi pesan dan pesan saya, kesan itu seru sekali Bu, menyenangkan, ekspresinya juga seru. Terus saya jadi tahu Bu, ternyata emosi itu ada beragam ya Bu. Terus pesannya semoga kita bisa lebih mengekspresikan emosi dengan lebih baik Bu. Oke, terima kasih ya Abida. Oke, Ananda, benar yang dikatakan Abida. Ibu harap setelah materi kita hari ini, Ananda semua bisa mengekspresikan perasaan Ananda dengan tepat. Ketika marah, jangan langsung marah-marah yang membentak, yang berkata kotor, atau bahkan sampai memukul. Tapi redakan dulu amarahnya, ungkapkan apa yang membuat Ananda marah. Sekarang Ibu mau tanya, siapa dapat emoji paling banyak? Ayo. Bella dua. Bella dapat berapa? Dapat 4, Ibu. Ada yang lebih dari 4? Iya. Berarti pemenangnya hari ini adalah Bella. Tepuk tangan untuk Bella. Oke, silakan Bella ke depan untuk menukar reward. Nah, boleh dibawa kertasnya ya, Ibu. Oke, ini ya. Kasih Ibu. Sama-sama. Nah, ini Ananda adalah bentuk keaktifan dari Ananda. Ini tapi hari ini yang paling aktif itu berarti Bella. Ibu harap di minggu depan itu yang lain juga bisa lebih aktif dari Bella supaya bisa mendapatkan reward. Mau dapat reward? Mau. Oke, nanti di akhir kelas tolong ketua kelas dikumpulkan ini kepada Ibu ya. Oke, sekarang silakan ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Ayo, Bu. Silakan Bella. Baik, teman-teman, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Bella. Terima kasih Ananda semua atas partisipasi aktifnya. Semoga di minggu depan kita masih bisa bertemu dengan keadaan Ananda yang sehat, Ibu yang sehat, dan kita semua tetap semangat. Ibu pamit, wassalamualaikum.